Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Ibu Duma Sifra ya, puji Tuhan. Beliau akan saksikan kebaikan Tuhan. Ya, mari saya persilahkan waktunya kepada Ibu Duma ya, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam Ibu. Selamat menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya Duma Sifra dari Kota Medan. Di sini saya mau kesaksian rumah tangga saya di teguran kecelakaan buat suami saya. Di akhir bulan September menabrak pohon di sekitar jam 2 lewat pagi gitu. Tidak sadar diri berapa menit di dalam mobil, dan suami saya ada 5 menit atau 6 menit suami saya melihat sosok malaikat 2 orang di depan mobil, dan juga katanya sekilas bercahaya di depan mobil. Setelah dia melihat sosok malaikat tersebut, di situ suami saya bergerak tangannya gitu loh, untuk menyadarkan diri di dalam mobil. Dipikir suami saya dia di situ nggak terselamatkan karena dia sudah menabrak pohon mobil, dan juga mobil itu juga udah di depannya itu sudah agak lumayan parah gitulah. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi suami saya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Di situ di saat suami saya pulang ke rumah, di situ suami saya katanya menangis dalam menyetir. Nyampe di dalam rumah, suami saya peluk aku. Biasanya dia kan cuek, Pak, Ibu ya. Bapak, suami saya biasanya cuek, pulang jam 2, jam 3, jam 4. Dia suka-suka hatinya mau jam berapa pulang gitu. Ini jam 2 lewat dia nyampe rumah. Di situ saya melihat, kenapa kamu menangis? Dan juga kenapa muka kamu gitu loh. Mobil kok parah gitu, hancur gitu. Terus dia cerita di dalam kamar. Dia menangis, dia peluk aku, dan anak-anak juga dia cium anak-anak di saat tidur. Ya, maafin aku, katanya dia. Maafin aku, banyak kesalahan aku, 9 tahun kita berumah tangga, katanya gitu. Saya nggak pernah mempedulikan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, katanya gitu. Bahkan suami saya di saat bulan Desember kemarin saya melahirkan anak ketiga, suami saya cuek kali. Padahal saya di situ pagi-pagi, ibu-ibu, pagi-pagi saya sudah kontraksi subuh jam 4 di dalam rumah. Suami saya dia nggak cuek banget gitu loh. Pagi-pagi jam 8 juga dia berangkat, katanya mau ketemu klien. Padahal kan Sabtu Minggu suami saya kan libur dari kantor ya. Dia cuek banget. Dan juga saya kontraksi banget waktu bulan Desember. Dan juga di situ saya cerita kepada ibu mertua saya, saya sama suami saya dengan mertua tinggal di satu rumah gitu loh. Mertua saya cerita, ibu saya sakit kontraksi, pasti saya mau melahirkan gitu loh. Ibu mertua juga cuek gitu loh. Itu pasti itu kontraksi palsu deh, kata kayak gitu. Itu nggak ini kan, kamu kan letak suksang, katanya, kamu kan mau operasi, katanya gitu. Saya juga nggak percaya ya, karena saya memang mau operasi, rencana udah kami buat tanggal di bulan Desember gitu kan, ibu-ibu, karena saya letak sungsang anak saya. Tapi puji Tuhan, ya saya bisa lahiran secara normal gitu, tanpa dihekting gitu. Puji Tuhan luar biasa, tanpa suami dampingi saya di dalam ruangan persalinan. Di situ tetangga saya sendiri mengantar saya naik Grab ke rumah sakit untuk menemani saya di dalam rumah, di rumah sakit, dan tanda tangan apa segala macam kan. Ya tetangga saya syukur baik banget mau gitu loh. Padahal mertua saya ada cuek, mertua saya tinggi ke nggak peduli yang saya di dalam perjalanan, dan juga bawa anak kedua saya berdoa tuh, padahal saya kan mau operasi, Tuhan ini apa benar mau, saya nggak di luar duga nih ya ibu-ibu, karena saya 3 hari sebelum 3 hari saya melahirkan, masih saya kontrol, masih letak susang kata dokter, padahal 1 minggu lagi saya mau operasi gitu. Dan juga saya bisa di dalam rumah sakit dicek, puji Tuhan disitulah pembukaan lengkap, saya langsung dibawa ke ruangan persalinan. Melahirkan di situ, saya bawa anak kecil di dalam ruang persalinan, anak kedua saya di situ, saya menangis, saya pegang anak saya kayak gitu.
saya lupakan sejenak suami saya, karena saya memang fokus melahirkan untuk keselamatan saya dengan anak saya gitu, fokus saya. Tapi ya di saat saya melahirkan, anak saya sudah keluarlah 2 jam kemudian, datanglah suami saya ke dalam ruangan saya. Dia cuek juga, dia nggak peduli sama saya sama sekali. Gimana saya nggak peduli, nggak minta maaf apapun. Tapi saya tetap tersenyum untuk memberikan senyuman saya untuk sampai pada waktu saya disakiti, nggak dilihat ya ibu-ibu saya di dalam persalinan, tapi tetap saya kuat. Saya lupakan itu sejenak, saya lupakan lah gitu. Walaupun suami saya nggak ada, ya aku yakin percaya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bahkan dokter aja heran karena saya kan letak sungsang. Ibu kan baru 3 hari kemarin letak sungsang, tapi bisa secara normal, itu luar biasa katanya, keajaiban dari Tuhan. Padahal kami udah tanda tangan untuk mau operasi gitu. Itulah. Jadi suami saya di situ di saat kecelakaan itu minta maaf, peluk saya, diingat dia waktu saya melahirkan tanpa ditemani suami saya gitu. Kamu wanita kuat, wanita hebat, sayang katanya gitu. Tanpa aku kamu bisa kuat, dan juga di saat itu juga kamu masih tersenyum sama saya, bukan marah katanya gitu. Masih kamu tersenyum kata, pada saya di situ nggak memperdulikan kamu katanya gitu. Dan juga saya katakan kepada suami saya ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, tapi ini karena kekuatan Tuhan di dalam diri saya. Saya terus mengampuni kamu, saya bilang gitu. Selama 9 tahun kamu selalu seperti ini, saya ampun, saya doain kamu. Aku juga nggak mau cerai gitu loh. Saya tetap mempertahankan rumah tangga kita ini demi kedepannya, supaya kita bisa menuai bersama-sama cucu dan anak-anak dan cucu kita gitu. Dan juga suami saya, sekejap ibu-ibu ya, bapak-bapak, di situ di saat kejadian tersebut, suami saya besok harinya sampai detik ini juga saat teduh baca Alkitab pagi-pagi 4:30 dia udah rajin ibu gitu loh. Biasanya kan dia nggak peduli, namanya dia pulang jam 2 ya, jam 3. Sekarang dia juga pulang kerja sudah waktunya cepat ya, jam paling lama jam 10 lah. Biasanya nggak pernah jam di bawah jam 11, jam 10 nggak pernah pulang ibu-ibu. Paling jam 2, jam 3 gitu loh. Suka-suka hatinya dia, karena mertua saya sendiri juga nggak peduli anaknya ini gitu loh. Suami saya mau jam berapa pulang suka-sukanya gitu loh, karena mertua juga saya sama saya juga nggak gimana ya, nggak ini juga kayak gini sama saya gitu, nggak peduli gitu loh, maunya kami pisah gitu loh gitu. Jadi saya tetap mempertahankan rumah tangga kami, karena saya tidak matiku nggak ada gunanya sih saya ngomong sama mertua saya. Jadi cuman satu, ya saya ini aja bisituli aja, dengan kata Ibu Eli, bisituli aja, saya di dalam rumah ini tutup mata gitu loh. Apapun itu saya nggak mau cerita ke ibu mertua saya, tolong ibu tegur anaknya, soalnya jam 2 jam 3 tiap hari pulang. Saya nggak mau lagi, karena saya pun cerita sama ibu mertua selalu membela anaknya gitu loh. Itu kan ketemu klien, untuk klien makan gini. Di situ saya cukup diam aja gitu loh. Saya introspeksi diri saya, apa sih yang salah gitu loh. Ya saya ubahlah diri saya gitu loh. Saya tetap ya sabar gitu loh, tetap sabar mengampuni walaupun saya disakitin bertahun-tahun, 9 tahun lamanya gitu loh. Bahkan anak 3 kemarin, ibu-ibu ya bapak-bapak, saya hamil tes pack, suami saya bilang gugurkan anak itu, padahal itu darah dagingnya sendiri gitu loh. Saya mau nangis gitu loh, ini darah daging kamu, kok kamu ngomong kayak gitu, aku bilang sama suami saya. Iya, udah cukup anak 2, ngapain kamu hamil, kata gitu. Padahal saya di situ KB juga ya, suntik KB 1 bulan ibu-ibu bapak, tapi nggak tahu juga, mungkin nggak cocok sama saya kan, hamil juga kebobolan kayak gitu. Iya, saya juga udah berusaha juga mau pengen 2 anak, tapi ada Tuhan kasih lagi rezeki sama saya anak ketiga, saya nggak mau ikuti kemauan suami saya menggugurkan anak ini. Ya Tuhan kasih hadiah yang luar biasa buat kami, anak ketiga gitu loh. Makanya iya, suami saya nggak melihat saya melahirkan waktu di rumah sakit, dan dia nggak suka aku hamil gitu. Tapi sekarang suami saya malah dia bilang sama saya, aku selalu lihat kamu yang berkali-kali saya sakitin, dan juga kamu pernah mempergok saya ke klub sama perempuan di hotel, tapi kamu tetap memperjuangkan rumah tangga kita, katanya kayak gitu. Dan juga aku gimana ya, jadi ibu-ibu bapak-bapak, inilah mungkin saya alami
tidak ada gunanya kita mempergok suami kita, mau dia ke hotel, mau kemana, tidak ada. Karena itu buat kita sakit hati, jadi tambah akar kepahitan di dalam diri kita. Karena kemarin-kemarin saya seperti itu, jatuh jatuh drop, naik asam lambung. Saya dulu kurus banget, ibu-ibu kayak ini kurus banget. Saya mikirkan masalah itu terus, akar masalahnya kayak gitu. Karena jadi sekarang saya nggak mau lagi cek HP suami, apa mau kemana dia nggak terserah lah gitu. Malah sekarang suami saya mengasih paspor HP-nya. Padahal sebelumnya dia kan tutup pakai paspor apapun, WA, HP ini mau apapun juga, galeri HP-nya juga ditutup, dia pakai paspor, nggak pernah saya ini. Tapi sekarang malah dikasih tahu ini yang sebelumnya juga dia jatah keuangan saya untuk uang bulanan selama 9 tahun ya ibu, bapak-bapak. Sekarang puji Tuhan suami saya kasih semua full keuangan kepada saya, nggak ada lagi jatah-jatah. Itu luar biasa, di luar dugaan saya, di luar secepat ini kebaikan Tuhan memberikan mujizat kepada rumah tangga dengan cara seperti ini. Aku yakin banyak di luar sana mungkin seperti saya alami. Tetap kita mempertahankan rumah tangga kita, jangan ada kata bercerai untuk meninggalkan suami ataupun kita. Jangan pernah gitu, karena kita pun nggak alami juga ya ibu-ibu, karena mungkin kepahitan banget gitu loh. Dari rumah mertua saya ini ke rumah orang tua saya di situ nggak dinafkahi suami saya selama 6 bulan gitu loh, nggak ada apa. Jadi saya balik ke rumah ini karena suami saya ngambil anak-anakku semuanya dari rumah orang tuaku gitu loh. Jadi makanya saya balik ke rumah ini, ke rumah mertua ini, ya dari situlah saya ubah. Apa sih Tuhan, kok ini banget gitu loh, kok sakit banget, perih banget saya alami, anak-anak saya kok diambil tanpa pas anak-anak saya main di luar halaman rumah orang tua saya, disitulah. Jadi nggak tahu kenapa anak-anak saya sakit, mau tak mau saya balik lagi ke rumah ini. Tuh, tetaplah saya ya tetaplah saya mengasihi suami, mendampingi dia sampai kapanpun gitu. Saya tetap memperjuangkan. Di situ yang salah bang, salah kesalahanku lah, saya mengambil keputusan untuk kabur dari rumah, mungkin karena udah pahit banget ya saya rasakan gitu, udah sakit banget, utang dulu di mana-mana, suami saya hancur banget gitu. Tapi sekarang dia sudah mempercayai saya untuk mengelola keuangan. Dulu dia dicatat cuma berapa lah, cuma kurang, itu pun karena dibantu keluarga saya untuk kebutuhan di dalam rumah dan anak-anak. Sekarang ya itulah keajaiban Tuhan, dia dikit-dikit sekarang udah kayak perangko ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, dikit-dikit dia video call. Kalau lagi di mana ini, dia lagi di luar kota ya ibu-ibu ya, dia lagi di IKN gitu, di Balikpapan. Dia selalu dikit-dikit tadi sebelum apa, saya mau zoom ya yang kayak gitu, nanti jangan telepon dulu ya kan. Biasanya dia nggak pernah nelpon, harus aku dulu nelpon dia gitu loh, anak-anaknya nelpon dia. Jadi sekarang ya malah dia dikit-dikit nelpon, video call gitu. Ya puji Tuhan lah ada perubahannya dari kecelakaan yang dari teguran Tuhan kemarin buat dia gitu loh. Dia aja nggak nyangka dia bisa terselamatkan dari kecelakaan, kena tabrak itu, karena mobil pun udah hancur gitu loh. Dia juga ini ya udah memar juga gitu kemarin. Tapi itulah bagiku, aku harus kuat gitu. Gak ada sia-sia buat kita untuk mempertahankan rumah tangga, walaupun kepahitan itu selalu ada kita alami. Bahkan saya juga 9 tahun ya ibu-ibu, saya merasakan kepahitan, gak ada kebahagiaan, gak ada apa, selalu kebohongan dari keluar dari mulut suami saya gitu loh. Selalu saya disalahkan mertua. Sekarang malahan suami saya sekarang membela saya di depan mertua saya. Kalau saya dimaki-maki, kalau saya diapain, saya tetap aja sampai sekarang mertua saya masih kayak gini sama saya, selalu maki-maki. Kadang saya dibilang lonte, anjing, tapi saya tetap diam. Paling saya bisa diam dan nangis gitu, nggak bisa saya melawan. Aku nggak pernah melawan mertua saya gitu, karena mertua saya nggak pernah suka sama saya, nggak tahu kenapa sebabnya gitu. Mungkin karena saya pernah mungkin ya ngomong sama mertua tolong tegur, mungkin dia ya nggak suka seperti itu, maunya anaknya dibebasin gitu loh, mau jam berapa pulang jangan kita tegur-tegur, dia nggak mau digituin anaknya gitu loh. Padahal kan kita untuk keselamatan buat anaknya juga gitu, tapi dia nggak mau menerima, mau dipikirnya anaknya ini tetap ya seperti dulu yang memang kami kenal. Dia suami saya dulu memang aktif banget pelayanan waktu kami sebelum menikah, hati bang pelayanan. Tapi ya semenjak anak pertama lah, waktu kami tinggal di Bekasi, disitulah suami saya di Jakarta berubah.
anak pertama di saat aku melahirkan. Di situ suami saya berubah main-main. Tapi sampai sekarang lah aku menerima badan saya berisi lagi gitu loh, demi yang saya terima gitu, nggak sia-sia doa ini gitu, doakan suami gitu mendapatkan kemenangan di dalam kami. Dan juga ayat ini juga saya selalu saya bacakan terus di itu ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini benar-benar mujizat sesuai dengan doa saya, selalu baca ayat firman ini gitu. Dan juga sekarang saya sudah bersorak-sorai dalam rumah tangga ini gitu loh. Saya aja nggak nyangka, saya memang nggak kuat ya kalau kita sebagai ya ini manusia biasa nggak kuat beban ini gitu loh, mengerangkul salib Tuhan gitu loh, nggak kuat. Apalagi anak saya 3 orang gitu. Tapi saya sekarang ya suami saya udah ini banget lah gitu loh, jauh berubah lah, nggak kayak dulu dia cuek banget, nggak pernah ngajak anak-anak, nggak pernah, malahan maksudnya doa saat teduh apa nggak pernah gitu, pelitnya dulu, perhitungan banget dulu. Aduh ampun. Makanya sampai sekarang dia memang aku aja nggak nyangka gitu kok bisa ini banget gitu, baik banget gue satu sampai aku menangis itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan cara ini Tuhan Tuhan mendengar suamiku gitu loh. Tuh dia sadar sendiri gitu loh, tanpa kita kita paksa dia harus, kita nggak bisa maksa manusia ya, nggak bisa paksa suami kita harus baik, setia, berubah, sayang sama kita, nggak bisa. Jadi harus dalam dirinya sendiri dia untuk mengubah dirinya gitu ya. Kita harus kuat lah gitu, jangan tetap mengeluh apapun itu pergumulan hidup kita ataupun di luar sana mungkin banyak seperti saya alami. Harus kita mempertahankan rumah tangga kita, harus strong, jangan lemas. Kalau kita tetap memikirkan terus akar masalah, kita akan pasti drop, jatuh sakit. Anak-anak gimana, nggak ada yang ngurus kan, seperti yang kemana saya alami dulu-dulu. Saya alami sakit, kasihan anak-anak saya gitu. Saya juga kurus banget, muka juga udah muka hancur ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Ya sekarang ya ini banget lah suami saya gitu. Bahkan kemarin-kemarin juga ya dia nggak pernah bawa saya ke klinik kecantikan. Saya nggak pernah, semenjak menikah saya nggak pernah ke klinik kecantikan gitu ya. Sekarang kemarin ayo yang ke klinik kecantikan. Untuk apa? Jadi jaga anak siapa gitu. Udah nanti mama aja kita titip. Padahal dia nitip anak, padahal nggak pernah saya ngomong aku suruh orang tuanya nitip anak-anak gitu. Dia nyuruh, mak, aku mau inilah keluar dulu kami berdua. Kata gitu, ada perlu kata kayak gitu. Jadi padahal kami keluar untuk ke klinik kecantikan, cari-cari di Medan ini untuk saya gitu loh. Bang itu luar biasa banget gitu. Padahal biasanya dia perhitungan banget, nggak pernah dia bawa aku kemana-kemana. Anak-anak bakar nggak pernah gitu loh. Hari weekend juga nggak pernah. Hari weekend selalu alasannya ketemu klien gitu loh. Ya sekarang dia kasih waktu lah uh, untuk keluarga, untuk kami juga semua. Itu karena kemurahan Tuhan lah, banyak mendoakan. Khususnya Ibu Eli juga ya, udah saya lama seiring saya chatting-chattingan sama Ibu Eli, saya juga tinggal di Jakarta 4 tahun lalu ya, sampai sekarang udah 6 tahun lah saya ikut PD Victory ini. Selalu ya disitulah saya ikutin Ibu Eli, apa sih apanya, maksudnya Ibu Eli aja kuat banget gitu menghadapi, apalagi Ibu Eli punya ini ya, punya anak dari ini, dari perempuan itu gitu loh. Sedangkan saya nggak ada kayak gitu, tapi suami saya kan banyak gitu. Itu aja sih bedanya. Jadi saya harus kuat gitu loh. Jadi kita ini jangan langsung menyerah lah hidup ini, jangan putus asa, bunuh diri, nggak ada gunanya. Karena ada juga teman saya di Medan ini, dia karena nggak kuat mengalami seperti saya ini, dia bunuh diri dengan cara seperti itu. Bunuh saya, makanya kemarin waktu dia bunuh diri saya menangis gitu loh. Aduh ampun, kok sekecil kok mengambil keputusan dengan cara seperti ini teman saya ini, padahal dulu kami sering sharing saling menguatkan gitu, malah dia nggak kuat gitu, langsung dia ngambil keputusan ya untuk meninggalkan bunuh diri gitu. Tapi kan kasihan pada anak-anak gitu, pada suami kan gimana lah gitu loh, bisa langsung menikah tapi anaknya itu kasihan terlantar gitu. Jadi kita ibu-ibu uh, kita harus kuat. Dan juga kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, jangan pernah kita dikit-dikit ke media sosial
kita apa yang tentang suami kita apa itu nggak ada gunanya gitu loh, karena itu mempermalukan ataupun mempermalukan aib kita, aib rumah tangga kita, keluarga kita kepada orang-orang gitu loh. Jadi cukup kita tahu ataupun keluarga kita tahu itu aja, sama kita berdoa aja pada Tuhan, jangan pernah kita umbar-umbar aib kita kepada media sosial gitu, karena banyak zaman sekarang ya dikit-dikit ke medsos, dikit-dikit medsos difotokan suami, itu nggak ada gunanya, itu sama aja mempermalukan gitu kepada rumah tangga kita, apalagi kalau sudah Tuhan pulihkan, kita apakan umbar-umbar malu gitu. Jadi cukup, dan aku aja 9 tahun nggak pernah saya umbar-umbar ibu-ibu rumah tangga aku ataupun suami saya, nggak pernah, cukup aku aja nggak pernah saya buat bagus gimana suami saya gini nggak pernah. Itu itulah dibilang suami saya kepada saya, aku selalu lihat kamu yang, karena aku sakitin kamu, kamu nggak pernah buat status apapun saya lihat, katanya gitu, nggak pernah kau umbar-umbar tentang diriku, dan juga maksudnya kepada yang lain gitu, ya cukup aku yang tahu ataupun yang ku tahu pun kepada abang aku sama kakak, karena orang tua aku udah tua ya, aku nggak berani ngomong kepada orang tua aku, bapak mama aku udah 78 tahun, jadi aku nggak mau mereka buat sakit, nggak apa, tambah beban pikiran gara-gara aku gitu. Jadi abang aku juga selalu mendukung aku, ya kasih arahan buat aku tetap kuat, jadi wanita kuat, jadi pemenang di dalam rumah tangga gitu. Itu aja ibu-ibu. Terima kasih ya ibu-ibu, kesaksian saya pada malam hari ini. Ibu-ibu harus kuat yang ada di sini di Jum Victory. Terima kasih, shalom. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah tuh, dulu kurus ya, tersakiti. Sekarang sudah agak berisi lagi ya, nggak boleh bilang gemuk ya, berisi lagi. Sudah diajak sama suami ke tempat skincare. Wah, nanti saya dengar kabar nanti tahun depan mau operasi juga di Korea Selatan mungkin nanti ya. Lihat udah sukacita kalau kapan lalu masih telepon masih ada nangis-nangisnya, sekarang sudah sukacita ya. Ibu Eli saya bilang handphone karena ada WA-nya juga Ibu Eli sampai sekarang. Nah, ya jadi bersyukur ya Ibu Duma, setelah apa namanya ya ikut juga khotbah-khotbahnya Ibu Eli, dikuatkan lewat kesaksian Bu Eli juga dikuatkan, dan kita percaya nanti ada banyak wanita-wanita lain yang akan Ibu Duma selamatkan juga ya. Mungkin tadi temennya tidak terselamatkan karena akhirnya bunuh diri. Ayo Bu Duma, setelah dipulihkan ini bisa jadi berkat juga buat teman-teman yang lain begitu ya. Nanti kita percaya Bu Duma dipakai Tuhan luar biasa bersama suami. Satu kali saya ingin juga, siapa tahu nanti suaminya juga bisa bersaksi nanti ya bersama Ibu Duma di lain kesempatan untuk bersaksi di Zoom ini, supaya banyak pria-pria juga nanti yang dipulihkan setelah mengalami Tuhan. Terima kasih Bu Duma buat kesaksiannya hari ini ya. Terima kasih, salam buat keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.